Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cahya Kurniawan, Muhammad Irhamna, dan Silvi Lutfiani. Kami di sini akan menjelaskan mengenai rasio, proporsi, dan pengukuran. Langsung saja simak video pembahasan berikut ini. Materi pertama yaitu tentang rasio atau sering kita sebut sebagai perbandingan. Rasio sering digunakan untuk menggambarkan hubungan penting antara dua kuantitas. Berikut 3 contohnya. Untuk menyiapkan bahan bakar, untuk mesin kapal tempel, bensin harus dicampur dengan oli dengan rasio 50:1. Selanjutnya yaitu untuk membuat perhiasan 14 karat, emas dicampur dengan logam lain dengan rasio 14:10. Contoh lainnya yaitu dalam gambar ini, jarak mata ke hidung dan jarak hidung ke dagu digambarkan dengan rasio 2:3. Selanjutnya yaitu menulis rasio dengan pecahan. Rasio memberi kita cara untuk membandingkan dua angka atau dua kuantitas yang diukur dengan satuan yang sama. Sebelum menulis rasio dengan pecahan, kita harus ketahui rasio itu apa. Rasio adalah hasil bagi dari dua angka atau hasil bagi dari dua kuantitas yang memiliki satuan yang sama. Ada 3 cara untuk menulis rasio. Cara yang paling umum adalah sebagai pecahan. Rasio juga dapat ditulis sebagai dua angka yang dipisahkan dengan kata ke, atau dalam bahasa Indonesianya itu banding, atau sebagai dua angka yang dipisahkan dengan tanda titik dua. Misal, rasio yang dijelaskan di atas yaitu 50:1 atau 50/1. Contoh 2 yaitu 14:10, itu dibaca 14:10, dan 2.23 itu dibaca dengan 2:3. Contoh, tuliskan setiap rasio sebagai pecahan. A 3:7, B 10:11. Strategi, kita akan mengidentifikasi angka sebelum dan setelah kata tu dan angka sebelum dan setelah tanda titik 2. Jadi yang B itu aslinya 10.211. Solusinya yaitu untuk menuliskan rasio sebagai pecahan, angka pertama yang disebut adalah pembilang dan angka kedua yang disebut adalah penyebut. Oke, yang A, rasio 3:7, kita bisa tulis sebagai pecahan yaitu 3 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut, sehingga pecahan dari rasio 3:7 adalah 3/7. Yang B yaitu rasio 10:11, kita bisa menulisnya sebagai 10/11. Angka pertama yaitu 10 sebagai pembilang dan 11 angka kedua sebagai penyebut. 2 yaitu menyederhanakan rasio yang berbentuk desimal dan pecahan campuran. Menyederhanakan rasio yang melibatkan desimal dan pecahan campuran. Contoh, tuliskan rasio 0,3:1/2 sebagai pecahan dalam bentuk paling sederhana. Solusi rasio 0,3:1/2 dapat dituliskan sebagai pecahan 0,3/1,2. Untuk menuliskan ini sebagai rasio bilangan bulat, kita perlu memindahkan titik desimal pada bilangan pembilang dan penyebut satu tempat ke kanan. Ingat bahwa untuk mendapatkan hasil kali dari desimal dan 10, kita cukup memindahkan titik desimal satu tempat ke kanan. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan bentuk dari 1 yaitu 10/10 untuk membentuk rasio setara dari 0,3/1,2. Jadi sehingga 0,3/1,2 dikali dengan 10/10 maka menghasilkan 3/12. 3/12 itu hasilnya 1/4. Jadi rasio 0,3:1,2 sebagai pecahan dalam bentuk paling sederhana adalah 1/4. Yang ketiga yaitu
Mengkonversikan satuan untuk menulis rasio. Ketika sebuah rasio membandingkan dua kuantitas, kedua kuantitas tersebut harus diukur dalam satuan yang sama. Misal, inci harus dibandingkan dengan inci, pound dengan pound, dan detik dengan detik. Contoh, tuliskan rasio 12 ons ke atau banding 2 pound sebagai pecahan dalam bentuk paling sederhana. Nah, untuk menyatakan 2 pounds dalam ons, kita gunakan fakta bahwa terdapat 16 ons dalam 1 pounds. Sehingga 2 kali 16 sama dengan 32. Nah, kita sekarang bisa tahu 12 ons banding 2 pounds itu sama dengan 12 ons banding 32 ons. Nah, kita selanjutnya itu menuliskan 12 ons banding 32 ons itu dalam bentuk pecahan, sehingga memperoleh 12 ons per 32 ons. Nah, kita bisa sederhanakan itu dengan memfaktorkan 12. Faktor 12 adalah 3 kali 4, dan faktor 32 itu 4 kali 8. Kita coret 4-nya itu sehingga menghasilkan 3 per 8. Jadi bentuk paling sederhana dari rasio tersebut adalah 3 per 8. Proporsi. Salah satu konsep paling berguna dalam matematika adalah persamaan. Persamaan adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa dua ekspresi memiliki nilai yang sama. Semua persamaan mengandung tanda sama dengan. Beberapa contoh persamaan adalah 4 ditambah 8 sama dengan 12, 15,6 dikurangi 4,3 sama dengan 11,3. 1 per 2 dikali 10 sama dengan 5, dan negatif 16 dibagi 8 sama dengan negatif 2. Setiap persamaan di atas adalah benar. Persamaan juga bisa salah, contohnya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 6, dan negatif 40 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 8 adalah pernyataan yang salah. Pada bagian ini, kita akan mempelajari persamaan yang menyatakan bahwa dua perbandingan atau rasio adalah sama. Menulis proporsi. Seperti alat lainnya, tangga bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Saat memasang tangga sambungan, kita harus mengikuti aturan 4:1. Untuk setiap 4 kaki ketinggian tangga, kaki tangga harus diletakkan sejauh 1 kaki dari dinding. Aturan 4:1 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk perbandingan. 4 kaki banding 1 kaki sama dengan 4/1. Karena sama-sama kaki, jadi kita coret. Gambar di sebelah kanan menunjukkan bagaimana aturan 4:1 digunakan untuk menempatkan kaki tangga sejauh 3 kaki dari dinding setinggi 12 kaki. Kita bisa membandingkan tinggi tangga dengan jaraknya dari dinding dalam bentuk perbandingan 12 kaki banding 3 kaki sama dengan 12 banding 3. Karena sama-sama kaki, jadi kita coret. Karena perbandingan ini sesuai dengan aturan 4:1, maka kedua perbandingan 4:1 dan 12:3 harus sama. Jadi kita bisa tulis 4:1 sama dengan 12:3. Persamaan seperti ini yang menunjukkan bahwa dua perbandingan adalah sama, yang disebut sebagai proporsi. Yang kedua, menentukan apakah proporsi benar atau salah. Karena proporsi adalah persamaan, maka proporsi bisa benar dan juga bisa salah. Sebuah proporsi benar jika rasio atau lajunya sama, dan salah jika rasio atau lajunya tidak sama. Salah satu cara untuk menentukan apakah sebuah proporsi benar adalah dengan menggunakan keterampilan menyederhanakan pecahan. Contoh, tentukan apakah setiap proporsi berikut benar atau salah dengan menyederhanakan 3:8 sama dengan 21:56. Penyelesaian, di sisi kiri proporsi 3:8 sama dengan 21:56. Rasio 3:8 sudah merupakan bentuk paling sederhana. Di sisi kanan, rasio 21:56 kita dapat sederhanakan lagi. Faktor dari 21 yaitu 3 dikali 7, dan faktor dari 56 yaitu 7 dikali 8. Kemudian, coret faktor persekutuan 7 di pembilang dan penyebut, dan hasilnya yaitu 3:8. Karena rasio di sisi kiri dan kanan proporsi sama, maka proporsi tersebut benar. Yang ketiga,
menyelesaikan proporsi untuk mencari nilai yang tidak diketahui. Misalkan kita tahu 3 dari 4 suku dalam proporsi berikut. Suku yang pertama tidak diketahui, suku yang kedua 5, suku yang ketiga 24, suku yang keempat 20. Dalam matematika, kita sering menggunakan huruf untuk mewakili angka yang tidak diketahui. Huruf ini kita sebut sebagai variabel. Untuk mencari nilai yang tidak diketahui, kita misalkan variabel X mewakili nilai tersebut dalam proporsi, dan kita dapat menulis X banding 5 sama dengan 24 banding 20. Jika proporsi ini benar, maka hasil kali silang harus sama. Hasil kali silang adalah perkalian antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, dan sebaliknya. Jadi, kita dapat menulis X dikali 20 sama dengan 5 dikali 24. 5 kali 24 sama dengan 120. Untuk menghilangkan perkalian dengan 20 dan mengisolasi X, kita bagi kedua ruas dengan 20, sehingga X dikali 20 dibagi 20 sama dengan 120 dibagi 20. 120 dibagi 20 menghasilkan 6. X dikali 20 dibagi 20 kita coret sehingga menjadi X sama dengan 6. Karena hasil bagi setiap bilangan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri, maka pembilang di sisi kiri dapat digantikan dengan X. X banding 1 sama dengan 6. Karena hasil bagi bilangan apapun dan 1 adalah bilangan itu, maka pada ruas kiri persamaan dapat diganti dengan X. Oleh karena itu, X sama dengan 6. Kita telah menemukan bahwa suku yang tidak diketahui dalam proporsi adalah 6, dan kita dapat menulis 6 banding 5 sama dengan 24. Untuk memeriksa hasil ini, kita cari hasil kali silang. Kita buktikan. 6 banding 5 sama dengan 24 banding 20. 20 dikali 6 sama dengan 120. Dan 5 dikali 24 sama dengan 120. Karena hasil perkalian silangnya sama, yaitu 6, sudah benar pada contoh sebelumnya. Ketika kita menemukan nilai variabel X yang membuat proporsi menjadi benar, kita katakan bahwa kita telah menyelesaikan proporsi untuk menemukan suku yang tidak diketahui. Satuan pengukuran Amerika. Dua sistem pengukuran yang umum adalah sistem Amerika atau Inggris dan sistem metrik. Kita akan membahas satuan pengukuran Amerika di bagian ini dan satuan metrik di bagian berikutnya. Beberapa satuan umum Amerika adalah inci, kaki, mil, ons, pon, ton, cangkir, pin, liter, dan galon. Satuan ini digunakan saat mengukur panjang, berat, dan kapasitas. Contoh, bayi yang baru lahir panjangnya 60 inci. Biaya pos kelas 1 untuk surat yang beratnya kurang dari 1 ons adalah 44 sen. Susu dijual dalam wadah galon. Yang pertama, gunakan penggaris untuk mengukur panjang dalam inci. Penggaris adalah salah satu alat yang paling umum digunakan untuk mengukur jarak atau panjang. Gambar di bawah ini menunjukkan bagian dari penggaris. Sebagian besar penggaris memiliki panjang 12 inci atau 1 kaki. Karena 12 inci 1 kaki, penggaris dibagi menjadi 12 panjang yang sama, yaitu 1 inci. Setiap inci dibagi menjadi setengah inci, 1/4 inci, 1/8 inci, dan 1/16 inci. Ujung kiri penggaris dapat atau tetapi terkadang tidak diberi label dengan angka 0. Setiap titik pada penggaris, seperti setiap titik pada garis bilangan, memiliki angka yang terkait dengannya. Angka tersebut adalah jarak antara titik dan 0. Beberapa panjang pada penggaris ditunjukkan di bawah ini. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Kita ke contoh, temukan panjang klip kertas yang ditunjukkan di sini. Nah, strateginya, kita akan meletakkan penggaris di bawah klip kertas dengan ujung kiri penggaris atau yang dapat dianggap sebagai 0 tepat di bawah salah satu ujung klip kertas. Kita lihat gambar di bawah ini. 0 ke 1 itu 8 spesies. Nah,
1 ke ujung klip kertas itu 3. Jadi 1/3/8 inci. Nah, di sini solusinya, karena tanda centang antara 0 dan 1 pada penggaris menciptakan 8 ruang yang sama, penggaris tersebut diskalakan dalam 1/8 inci. Jadi, klip kertas tersebut berukuran panjang 1/3/8 inci. Yang kedua, definisi satuan panjang Amerika. Sistem pengukuran Amerika menggunakan satuan inci, kaki, yard, dan mil untuk mengukur panjang. Satuan-satuan ini saling terkait dengan cara-cara berikut. 1 kaki sama dengan 12 inci, 1 yard sama dengan 3 kaki, 1 yard sama dengan 36 inci, 1 mil sama dengan 5.280 kaki. Yang ketiga, mengonversi dari satu satuan panjang Amerika ke satuan panjang lainnya. Untuk mengonversi dari satu satuan panjang Amerika ke satuan panjang lainnya, kita menggunakan faktor konversi satuan berikut. Setiap faktor konversi yang ditunjukkan di bawah ini berbentuk 1. Kaki ke inci, yaitu 12 inci per 1 kaki. Yard ke kaki, yaitu 3 kaki per 1 yard. Yard ke inci, yaitu 36 inci per 1 yard. Mil ke kaki, yaitu 5.280 kaki per 1 mil. Inci ke kaki, yaitu 1 kaki per 12 inci. Kaki ke yard, yaitu 1 yard per 3 kaki. Inci ke yard, yaitu 1 yard per 36 inci. Kaki ke mil, yaitu 1 mil per 5.280 kaki. Di sini ada contoh, ubah 8 yard ke kaki. Kita lihat tabel di samping, yard ke kaki itu 3 kaki per 1 yard. Nah, solusinya untuk mengonversi dari yard ke kaki, kita harus menggunakan faktor konversi satuan yang menghubungkan yard ke kaki, yaitu 3 kaki per 1 yard. Jadi, kita kalikan 8 yard dengan faktor konversi satuan 3 kaki per 1 yard. Nah, di sini 8 yard. 8 yard itu kita ubah menjadi pecahan. Jadi 8 yard per 1 dikali 3 kaki per 1 yard. Nah, di sini kita coret yardnya menjadi 8 dikali 3 kaki. 8 kali 3 kaki yaitu 24 kaki. Jadi 8 yard sama dengan 24 kaki. Yang keempat, definisi satuan berat Amerika. Sistem pengukuran Amerika menggunakan satuan ons, pon, dan ton untuk mengukur berat. Satuan-satuan ini saling terkait dengan cara-cara berikut. 1 pon sama dengan 16 ons, 1 ton sama dengan 2000 pon. Yang kelima, mengonversi dari satu satuan berat Amerika ke satuan berat lainnya. Untuk mengonversi satuan berat dalam sistem pengukuran Amerika, kami menggunakan faktor konversi satuan berikut. Setiap faktor konversi yang ditunjukkan di bawah ini adalah bentuk dari 1. Pon ke ons, yaitu 16 ons per 1 pon. Ton ke pon, yaitu 2000 pon per 1 ton. Ons ke pon, yaitu 1 pon per 16 ons. Pon ke ton, yaitu 1 ton per 2000 pon. Di sini ada contoh konversi 25 pon ke ons. Kita lihat tabel di samping. Pon ke ons itu 16 ons per 1 pon. Solusinya, untuk mengonversi dari pon ke ons, kita harus memilih faktor konversi satuan yang tembilangnya berisi satuan yang ingin kita masukkan, yaitu ons, dan penyebutnya berisi satuan yang ingin kita hilangkan, yaitu pon. Karena ada 16 ons per 1 pon, kita akan menggunakan 16 ons per 1 pon. Untuk melakukan konversi, kita kalikan 25 pon diubah menjadi pecahan, menjadi 25 pon per 1 dikali 16 ons per 1 pon. Nah, kita coret ponnya, menghasilkan 25 dikali 16 ons.
25 dikali 16 ons yaitu 400 ons. Jadi 25 pon sama dengan 400 ons. Yang keenam, definisi satuan kapasitas Amerika. Sistem pengukuran Amerika menggunakan satuan ons, cangkir, pin, liter, dan galon untuk mengukur kapasitas. Satuan-satuan ini saling terkait sebagai berikut. 1 cangkir sama dengan 8 ons cairan. 1 quart sama dengan 2 gelas pin. 1 gelas pin sama dengan 2 cangkir. 1 galon sama dengan 4 quart. Yang ketujuh, mengonversi dari 1 unit kapasitas Amerika ke unit lainnya. Untuk mengonversi satuan kapasitas dalam sistem pengukuran Amerika, kami menggunakan faktor konversi satuan berikut. Setiap faktor konversi yang ditunjukkan di bawah ini adalah bentuk 1. Cangkir ke ons yaitu 8 ons per 1 cangkir. Pin ke cangkir yaitu 2 cangkir per 1 pin. Quart ke cangkir yaitu 2 cangkir per 1 quart. Galon ke quart yaitu 4 quart per 1 galon. Ons ke cangkir yaitu 1 cangkir per 8 ons. Cangkir ke pin yaitu 1 pin per 2 cangkir. Cangkir ke quart yaitu 1 quart per 2 cangkir. Quart ke galon yaitu 1 galon per 4 quart. Di sini ada contoh, jika sebuah resep membutuhkan 3 liter susu, berapa ons cairan susu yang harus digunakan? 3 liter susu itu berarti 3 pin. Nah, kita lihat tabel di atas. Pin ke ons itu tidak ada ya. Jadi kita kalikan pin ke cangkir terlebih dahulu. Jadi 3 pin per 1 dikali 2 cangkir per 1 pin. Nah, karena soal ini yang ditanyakan berapa ons cairan susu, maka kita kalikan lagi dengan cangkir ke ons, yaitu 8 ons per 1 cangkir. Nah, jadi 3 pin per 1 dikali 2 cangkir per 1 pin dikali 8 ons per 1 cangkir. Nah, di sini ada yang sama, yaitu pin kita coret, lalu ada yang sama lagi, cangkir kita coret. Nah, jadi 3 dikali 2 dikali 8 ons. 3 kali 2 kali 8 ons yaitu 48 ons. Karena 3 pin sama dengan 48 ons cairan, maka 48 ons cairan susu harus digunakan. Yang ke-8, definisi satuan waktu Amerika. Sistem pengukuran Amerika atau dalam sistem metrik menggunakan satuan detik, menit, jam, dan hari untuk mengukur waktu. Satuan-satuan ini saling terkait sebagai berikut. 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit. Selanjutnya, mengonversi dari 1 satuan waktu ke satuan waktu lainnya. Untuk mengonversi satuan waktu, kami menggunakan faktor konversi satuan berikut. Setiap faktor konversi yang ditunjukkan di bawah ini adalah bentuk dari 1. Menit ke detik, yaitu 60 detik per 1 menit. Jam ke menit, yaitu 60 menit per 1 jam. Hari ke jam, yaitu 24 jam per 1 hari. Detik ke menit, yaitu 1 menit per 60 detik. Menit ke jam, yaitu 1 jam per 60 menit. Jam ke hari, yaitu 1 hari per 24 jam. Di sini ada contoh, gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menggelapkan bulan. Lihat gambar di samping. Gerhana bulan total dapat berlangsung selama 105 menit. Nyatakan waktu ini dalam jam. Solusi, untuk mengonversi dari menit ke jam, kita harus memilih faktor konversi satuan yang pembilangnya berisi satuan yang ingin kita masukkan, yaitu jam, dan penyebutnya berisi satuan yang ingin kita hilangkan, yaitu menit. Nah, kita lihat tabel di samping. Menit ke jam. Menit ke jam itu sama dengan 1 jam per 60 menit. Maka kita kalikan 105 menit per 1 dikali 1 jam per 60 menit. Nah, menitnya itu kita coret, menghasilkan 105 per
60 jam. Nah, 105 per 60 itu kita sederhanakan. 105 kita faktor primakan, yaitu 3 kali 5 kali 7. Nah, yang 60 itu faktor primanya yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, di situ ada angka yang sama yaitu 3 dan 5. Kita coret menghasilkan 7 per 2 kali 2 yaitu 4. Jadi 7 per 4 jam. Nah, 7 per 4 jam kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 3 per 4 jam. Jadi gerhana bulan total dapat berlangsung selama 3 per 4 jam. Demikian pembahasan kami tentang rasio, proporsi, dan pengukuran. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.